Song Woo-young tendang. Gol yang primo, berikan semangatmu Song Woo-young. Tiba-tiba saja pemirsa sudah terbuka ruang dan langsung memberikan sebuah keputusan eksekusi finishing berkelas. Ya, Uston mempunyai pandangan yang mungkin sedikit berbeda dari yang lama ya. Kemungkinan yang cukup membantu itu analisa. Karena pemain tidak berubah, tapi performanya berubah. Ya, bukan kekurangan orang. Tapi posisinya itu tidak tepat sehingga masih ada peluang bisa. Harusnya ini kan anak muda, tidak mudah, tidak gampang ya untuk bisa mendrive anak-anak ini karena dia butuh waktu untuk experience-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera. Dan sobat Jokomali Soccer, kita ketemu lagi dan kali ini kami bertemu dengan Feral Hatu. Ya, Feral Hatu ini kita tunggu-tunggu karena apa? Kita akan membahas tentang tim Persibaya pada saat menghadapi tim dari Makassar, yaitu PSM. Yang mana PSM ini adalah sebagai juara bertahan tentu memiliki kualitas tim yang baik. Untuk itu, untuk pertandingan kemarin yang begitu seru, begitu heboh, dengan hasil yang diraih oleh tim Persibaya, tandakan bahwa tim Persibaya ini juga cukup baik dan respect karena permainannya terus-menerus, istilahnya mempertahankan pertahanan sampai tidak kebobolan. Jadi untuk itu lebih jelasnya, Feral Hatu akan mengulas secara tuntas. Selamat sore. Sore, Mas Joko. Ya, jadi tolong ini disampaikan bahwa pertandingan kemarin memang luar biasa itu. Jadi tolong Feral Hatu akan mengulas tuntas tentang hal ini. Silakan. Bagaimana permainan Persibaya maupun PSM Makassar itu? Ya, jadi kalau kita lihat dari hasil ya, setelah sempat terpuruk ya dengan susah menang di kandang kemudian dilakukan perubahan. Perubahan adalah hal ini adalah penggantian pelatih dan diteruskan oleh asisten dalam hal ini Uston Nawawi dan syukurlah hasil yang dicapai oleh Persibaya ini dalam 3 pertandingan terakhir setelah pergantian itu nah itu sempurna. 3 poin ada 3 pertandingan 9 poin. Absolut sempurna. Dari segi hasil memang itu sangat fantastis tiga pertandingan poin penuh di kandang maupun di luar kandang away Nah ini yang luar biasa dan lawan-lawan yang dihadapi ini bukan lawan yang biasa ini semua lawan-lawan yang apalagi seperti PSM juara bertahan, Bayangkara ini bukan Persita Jadi appreciate kepada tim pelatih dan tim Persibaya dalam 3 pertandingan ini trennya sangat-sangat positif Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi saya lihat Coach Uston ini adalah merupakan sosok yang pelatih yang bertangan dingin. Jadi dia dalam waktu pendek, dalam waktu singkat setelah Coach Aji mundur, begitu juga dengan Coach Mustaqim dan Bejo Sugiantoro, tapi dia secara tidak langsung dia meramu tim atau mengelola tim ini secara sendirian, hanya didampingi oleh pelatih kiper sama pelatih fisik kalau nggak salah. Nah ini menandakan bahwa dia sendiri juga ada keleluasaan dalam meramu dan dalam bekerja secara maksimal, totalitas, bagaimana bisa meningkatkan performa tim itu. Nah ini bagaimana menurut Feral? Ya, jadi kalau menurut seperti yang kita lihat kalau dari segi performance-nya
memang tidak jauh berbeda. Iya, iya. Ya, dari awal. Karena apa? Pemainnya sama, Mas. Iya, iya. Ya. Tapi dari segi hasil, iya, iya. ini excellent, ya, sempurna dia. Nah, tentu sebagai pelatih kepala sekarang yang harus bertanggung jawab terhadap performa tim, ya, Uston mempunyai pandangan yang mungkin sedikit berbeda dari yang lama, ya. Jadi dia lebih bisa, artinya 3 pertandingan ini dia bisa mengoptimalkan performance-nya dari segi hasil, ya. 3 poin, 3 poin, 3 poin, ya. Ini betul-betul memang apa ya? Memang gayanya Uston, ya. Gaya Uston itu dia bisa merubah itu, dia menggeser-geser pemain, ya, merubah cara main. Artinya kalau orang itu men-tune up, ya, dia style itu, betul, itu pemainnya sehingga bisa optimal. Memang kalau kita lihat bahwa tim pelatihnya itu berkurang, tapi dia ada tambah satu departemen, yaitu departemen analisa. Mungkin bisa membantu barangkali itu. Faktor yang kemungkinan yang cukup membantu itu analisa. Karena semua tim yang akan dihadapi itu pasti dianalisa lebih detail lagi. Jadi datanya ada. Datanya dia punya. Hari performance 3, 4 atau 5 atau 6 pertandingan terakhir. Jadi memberi masukan. Calon lawan. Nah, sehingga Uston bisa meramu timnya bisa lebih efektif lagi, ya, mainnya gitu. Memang kalau saya lihat tadi seperti yang dikatakan Vero tadi bahwa sedikit menggeser apa, ya seperti dia sebagai koki yang memiliki rasa berbeda sama sebelumnya. Ambil contoh seperti yang Yamamoto yang sebelumnya dia di kanan digeser ke tengah sebagai second, ya kan. Terus termasuk Andri yang bisa tampil yang sebelumnya lebih banyak rival Wahyudi yang main. Nah, dia tampilkan di 2 pertandingan lawan Bayangkara maupun lawan Persita itu cukup bagus, apalagi yang kemarin juga bagus. Jadi dia ada persaingan dengan Wahyudi, saya kira bagus juga itu. Jadi yang di kanan juga seperti Kasim yang pada saat menghadapi Persita itu memberi umpan datar, langsung ditendang oleh Yamamoto dan masuk di pojok kiri kanan gawang kiper itu, ya. Nah, otomatis itu menandakan bahwa ramuan apa yang diramu oleh Coach Uston ini cukup berhasil itu, ya. Betul. Jadi saya kira yaitu perubahan-perubahan kecil, ya, kecil tapi hasilnya signifikan. Dia tidak bisa lagi berubah terlalu drastis, ya, betul. Karena kalau untuk visi ya sudah ini, kita kan tidak bisa drastis, ya. Tapi untuk apa kemampuan individu pemainnya ya sudah ini, tinggal dia bagaimana meramu tim ini dengan skema yang lebih tepat sesuai kondisi timnya, dan mengikuti apa yang akan dilakukan lawan, mengantisipasi. Nah, ini kebetulan optimal, ya, 3 poin. Kebetulan yang kemarin itu juga golnya juga memang di menit-menit awal. Jadi menit ke-8 itu. Ya, jadi itu curi meskipun Song Ui Long. Jadi dari Singapura. Ya, harusnya masih punya peluang lagi, peluang tapi lagi memang ya itulah kondisi pemain yang saat ini, sehingga harus puas dengan 1 gol. Tapi nggak masalah, 1 gol itu 3 poin masalahnya. Itu. Tapi memang saya lihat Coach Uston ini kalau dilihat dari materi tim, ya, yang tampil tidak full time, ya kan, tidak full time seperti Simalenti dia belum bisa main. Terus yang lalu juga Catur kena kartu merah, terus ada beberapa pemain yang belum bisa tampil. Tapi dalam kondisi pincang ini dia masih bisa memaksimalkan kondisi tim. Otomatis kan dia juga mengetahui sejauh mana materi pemain yang ada. Dia harus maksimalkan yang ada. Nah, ini kan betul-betul luar biasa dia itu. Betul. Nah, bagaimana menurut Vero? Ya, itu yang tadi saya katakan. Pemain tidak berubah, tapi performanya berubah. Memang belum terlalu baik performance, tapi luck-nya, keberuntungannya itu ada. Seperti yang ditunjukkan kemarin itu. Betul, ya. Sebenarnya kemarin juga memang banyak masih kelemahan-kelemahan yang dilakukan pemain Persibaya, tapi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh PSM, ya. Tapi itu nggak masalah. Ini main bola, ya. Main bola kadang-kadang kita banyak menyerang, kita malah tidak mendapatkan poin maksimal. Nah, ini seperti begitu. Ya, jadi saya lihat
Coach Uston ini adalah istilahnya yang selama ini dia mengikuti sebagai asisten, dia mungkin mencermati, betul, mempelajari, memahami bagaimana materi pemain-pemain yang ada di Persibaya ini. Jadi begitu dia ada kesempatan untuk mengganti, dia sudah dalam arti sudah siap. Sudah siap. Secara mental, betul, ya. Secara fisik, mental apa dia sudah siap bahwa pemain ini bisa dimaksimalkan. Ya. Masalah permainan belum konsisten, mungkin bisa diperbaiki, tapi yang penting betul. hasil akhir. Ya. Nah, seperti itu yang dikatakan. Jadi ya. dia juga statement bahwa hasil akhir itu juga merupakan suatu penentuan betul. Bahwa pertandingan itu dimenangkan atau ya. Mengalami kekalahan. Jadi hasil akhir itu yang perlu dicari itu. Betul. Nah, bagaimana itu? Ya. Statement itu ya. Ya, jadi bagi seorang pelatih, ya hasil akhir itu sangat menentukan. Jadi tidak ada gunanya kita bermain cantik, menguasai permainan ball position sepanjang 2x45, tapi hasilnya negatif. Ya, ya kan? Seperti, ini kompetisi nih. Ya, seperti waktu lawan Persikabo. Ya. Kita lebih dominan, tapi mereka counter, kita kalah. Ya, jadi itu juga bukan merupakan tujuan dari pelatih itu sendiri main baik gitu ya. Tapi sebenarnya main baik itu harus. Akibatnya harusnya menang. Kan gitu ya. Sebetulnya begitu. Seperti begitu. Jadi kalau tapi kita main baik, hasilnya tidak sesuai harapan kadang-kadang begitu. Main baik itu harus tergambarkan ya di dalam berapa peluang yang bisa diciptakan di dalam selama 2x45 menit. Ya. Kalau kita hanya menguasai permainan tapi tidak atau minim kita menciptakan peluang, berarti itu minus sebenarnya. Ya. Kemarin Persibaya ini yang lawan PSM, dia juga punya banyak peluang. Tapi PSM itu juga punya banyak peluang. Lebih banyak. Kan gitu ya. Nah, cuman dia belum beruntung. Ya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bagaimana kok PSM punya banyak peluang. Jadi kita tadi bicarakan sebelum kita bicara di saat sekarang ini bahwa karena cerita bahwa kadang-kadang kita ini ada peluang banyak. Bisa juga karena mungkin salah pertahanan dari Persibaya sendiri dalam formasi atau kedalamannya bola di sana, bagaimana mengantisipasi bola yang lawan yang jauh dari bola, perhatiannya bagaimana, koordinasi pertahanannya bagaimana. Dan itu sering terjadi. Jadi seperti kemarin itu bukan semata-mata karena kelebihan atau kehebatan daripada tim PSM, mungkin juga karena kelemahan dari pertahanan kita. Barangkali cara penjagaannya atau bagaimana memberi peluang, memberi ruang gerak yang bebas terhadap pemain lini depan atau lini tengah PSM. Itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita bisa lihat begini ya. PSM itu datang dengan kekuatan yang cukup lengkap. Ya, cukup lengkap. Nah, tapi memang dia sekarang performanya belum baik ya, karena setelah juara yang tahun lalu sekarang dia ini belum kayak mungkin mesinnya belum panas. Mungkin disibukkan dengan yang kegiatan-kegiatan di luar kompetisi itu kompetisi. Jadi ini keuntungan sebenarnya buat Persibaya ya. Jadi dia punya banyak peluang sebagai tim juara bertahan. Mereka bermain lebih rapi sebenarnya. PSM main lebih rapi. Tapi banyak ceroboh di depan. Banyak ceroboh di depan. Nah, sebaliknya kita Persibaya ini bikin banyak kesalahan di belakang. Ya. Nah, kesalahan yang dibuat di lini pertahanan, lini tengah dan pertahanan itu mengakibatkan peluang bagi PSM. mereka. Itu loh. Ya. Untungnya itu tidak terkonversi menjadi gol. Betul. Nah, ini untungnya kita. Di situ. Gitu loh. Kalau ini bisa konversi gol itu akan lain ceritanya akan lain ya. Gitu. Jadi memang saya lihat PSM ini dengan peluang yang begitu banyak didapat dan tidak satupun gol, ini menandakan bahwa dia tidak ada striker yang killer begitu. Yang finishernya bagus begitu. Ya. Jadi yang house goal begitu tidak ada, saya lihat begitu. Itu apa? Begitu kira-kira. Itu tadi saya bilang, PSM ini di awal kompetisi ini
seolah-olah dia belum panas, dia belum menunjukkan sebagai tim juara bertahan ini loh. Ya. Padahal Persebaya sekarang kondisinya kan juga belum bagus benar, gitu loh ya. Ini pun dia tidak bisa mengkonversi untuk dapat 1 poin pun enggak. Hilang poin, Persebaya yang dapat manfaat dari itu. Nah, ini yang saya bilang bahwa juara bertahan di awal-awal itu menjadi kesulitan bagi dia ya. Nah, mungkin nanti PSM setelah lawan Persebaya mereka evaluasi, mereka bisa. Tapi untuk kemarin memang sebenarnya peluang yang dibuat PSM itu sebenarnya kalau dia main baik ya normal itu harusnya lebih banyak. Iya, betul. Ya, harusnya lebih banyak. Dia minim peluang, tapi itu peluangnya menjadi bertambah karena pengambilan posisi pemain bertahan kita tuh sering tidak tepat, gitu loh. Sehingga ada ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan. Apa pertahanan Persebaya itu terlalu terbuka atau kedalamannya barangkali atau prinsip-prinsip bertahannya tuh kurang dipahami betul. Nah, yang bagaimana itu? Kalau menurut saya pengamatan prinsip bertahan itu yang belum atau kurang dipahami dengan benar. Jadi dalam situasi tertentu itu krusial sebenarnya. Iya, krusial. Itu krusial karena begitu kita ngambil posisi yang tidak optimal, tidak tepat, itu ada lubang. Bagi lawan untuk bisa memanfaatkan itu. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sering kita bukan kekurangan orang di belakang. Tapi posisinya itu tidak tepat sehingga masih ada peluang bisa. Harusnya kalau kita tidak kekurangan orang itu harusnya tertutup peluang itu. Ruang-ruang itu harusnya tertutup. Tapi karena tidak paham atau bukan tidak paham ya, kurang memahami prinsip-prinsip bertahan ya. Bagaimana mengambil kedalaman, bagaimana mengambil posisi, cara mengcovernya, itu yang kurang optimal. Saya merasa tadi bukan hanya pemain Persebaya, kadang-kadang di tim nasional juga begitu. Ini kelemahan mendasar rata-rata pemain Indonesia. Ini pemahaman itu yang belum maksimal. Itu saya sepakat. Jadi Persebaya dengan meraup 9 poin ini absolut ya. Otomatis kan sudah meningkat ke posisi ke-7 kalau nggak salah itu. Otomatis untuk konsisten ke depannya ini kan juga harus diperhitungkan bagaimana. Oke lah, kemarin kita tampil mungkin kurang maksimal, banyak kekurangan terjadi, ada pembenahan. Untuk konsistensinya yang dipentingkan di situ. Karena apa? Kalau kita tampil konsisten dalam arti baik itu di luar kandang yang sebelumnya 3 kali pertandingan ditunjuk masih ada kekurangan, sambil jalan barangkali bisa dibenahi itu. Terutama dalam hal prinsip-prinsip bertahan tadi itu. Gimana itu? Ya, jadi gini. Sebenarnya PR dari seorang pelatih kepala Persebaya dalam hal ini Uston dan tim pelatih ini masih banyak. Ini banyak sekali. Artinya mulai kita belakang, di belakang karena saya pemain belakang. Jadi koordinasi antar pemain masih kurang baik. Koordinasi antar pemain belakang. Ini harus baik. Karena apa? Ini harus solid. Artinya siapa mengcover siapa. Harus jelas. Sehingga tidak lagi terjadi banyak orang di belakang, tidak kekurangan. Tapi lawan masih bisa dapat peluang. Untung tidak gol lawan PSM. Masih bisa dipotong-potong karena semua misalnya ada serangan dari kanan. Dari kanan lawan. Ini semua hanya lihat bola, tidak lihat memperhatikan lawan yang masuk. Itu loh ya. Ini yang perlu. Jadi orientasi itu selalu karena berubah setiap detik ini orang bergerak. Tapi nggak boleh hanya cuma lihat satu arah ke sana saja. Harus memperhatikan Yang bahaya adalah kalau orang muncul dari belakang itu. Orang muncul dan dia terima bolanya di belakang saya. Resiko tinggi itu sering terjadi kemarin. Kan itu terjadi. Itu yang maksud saya. Itu di belakang. Kemudian di depan, kalau di depan nggak punya satu target man satu, yang kedua nggak punya striker yang killer untuk bisa mengkonversi kesempatan itu menjadi gol. Kemarin terbukti tuh banyak peluang beberapa kali. Harusnya dia masih passing.
dia selesaikan sendiri. Selain itu, ya, saya lihat pada saat Bruno Moreira itu main lawan Persita, itu kan bisa dilihat bagaimana cara dia bermain. Ciri khasnya dia bawa bola ke kiri langsung bawa ke dalam, dia syuting. Ya. Karena yang dia cetak sama Bayangkara FC itu. Ya. Nah, ini mungkin diketahui, dipelajari oleh pertahanan dari PSM. Ya. Nah, kemarin dia tidak jalan. Betul. Selalu ditutup, selalu di-cover 2 orang, minimal 2 orang yang jaga. Jadi akhirnya tidak bergerak. Ya. Nah, ini selain dari dia, seharusnya kan ada yang melakukan manuver-manuver. Jadi tidak mengharapkan atau selalu kepada Bruno ini. Bertumbuh pada Bruno ya. Begitu, bagaimana itu? Artinya begini, itu tadi. Jadi harus lebih banyak varian. Varian sih ya. Jadi variasi kiri kanan tengah mesti kaya. Nah, sering kali makanya itu menjadi PR-nya yang ke depan, bahwa sering kali kalau misalnya target kita yang ditargetkan oleh pemain-pemain lini tengah Persiba itu terjaga dengan baik, tidak ada orang second line-nya yang masuk bisa mengisi itu. Sehingga begitu depan dipegang betul, selesai. Iya. Kayak mati angin. Mati gitu. Angin ya. Nah, ini PR sebenarnya. Jadi itu yang saya bilang, ini juga tidak mudah karena ini pemain-pemain muda, ya. Anak-anak muda yang minim pengalaman. Harus ada improvisasi atau improve yang lain. Uston bagaimana menumbuh sebagai pelatih kepala, dia ini gelandang, orang gelandang yang orientasinya pada saat dia main itu 360 derajat di seluruh lapangan. Jadi harus cuman dia tidak punya teman rekan seperti dulu Aji. Ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada Mustaqim di striker untuk bisa mengoreksi itu. Jadi ada Uston di tengah untuk mengoreksi lini tengahnya. Jadi memang permainan ada Bejo, ada Aji. Permainan seperti yang dilakukan Uston pada masanya dulu memang itu sudah menyatu antara Aji, Uston sama Mustaqim sama yang lainnya. Nah, sekarang Persiba ini saya lihat masih belum menyatu ini. Betul. Masih mencari bentuk, bagaimana kelebihan kekurangan dari Bruno, termasuk yang mungkin spasi di kanan itu. Ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah karena apa? Kita butuh kan proses. Proses. Padahal sekarang ini kompetisi jalan. Sudah berjalan. Ini kadang-kadang nggak punya waktu untuk mencoba itu ya. Sulit. Ini perlu banyak diskusi. Nah, di sini sebenarnya faktor departemen analis itu ini bisa sangat membantu. Artinya membantu lebih mengklirkan pemahaman setiap pemain bagaimana bermain secara tim. Bagaimana menjaga atau mengcounter, mengantisipasi serangan lawan yang dari kanan, dari kiri, ya. Ini bagaimana mengorganisirnya. Ini departemen analis ya. Karena nanti dia akan memberikan data. Lawan ini, sekarang kita lawan misalnya lawan Borneo. Nah, Borneo ini pemainnya ini. Mereka itu punya kekuatan ini, kelemahannya ini. Pemain yang nomor 9, nomor 10 ini punya kelebihan yang seperti ini. Bagaimana pemain kita yang nomor 4, 5, 6 ini untuk mengantisipasi nomor 9, 8, 10 ini. Nah, seperti begitu. Nah, ini sangat membantu. Tapi ini kan anak muda. Tidak mudah, tidak gampang ya untuk bisa mendrive anak-anak ini karena dia butuh waktu untuk experience-nya. Kecuali kalau ini pemain senior. Kalau senior mungkin sudah bisa lebih paham dia ya. Nah, ini anak-anak ini kan punya tenaga tapi belum efisien, belum efektif mainnya. Kalau anak-anak senior barangkali dengan diberi teori, pengarahan, pemahaman mungkin lebih cepat. Tapi anak muda kan perlu praktek gitu. Wah, ya itu ya, jam terbang masih belum. Ini kendala. Nah, tapi dia harus bisa atasi itu. Bagaimana? Nah, itu makanya departemen analis itu bisa banyak membantu. Kalau pelatih fisik sudah tidak bisa membantu banyak. Ya, pelatih kiper juga tidak bisa membantu banyak. Cuman begini, para departemen analisis ini sebetulnya tidak perlu dikembang-kembangkan. Itu kan di belakang layar. Betul. Supaya kan itu bahwa kalau dulu di Persiba itu ada tim pemikir. Menganalisa tim lawan di mana, tim sinteng itu kan. Saya pernah salah lakukan sama
Pak Andi Slamet itu. Pada saat main ujung pandang, kita menghadapi ujung pandang main di sana menang 2-0 karena dari situ. Itu juga di Persema kita menang 2-1 di lawan Persema Persib waktu itu. Yang masih ditangani manajernya Pak almarhum Haji Ali ya kan. Agil Ali. Jadi di situ bahwa kita justru malah tidak perlu kita untuk diekspos secara besar-besar. Kenapa? Nanti lawan juga akan tahu dan akan lebih antisipasi tentang hal itu. Ini kan sudah tersebar. Jadi paling tidak untuk kedepannya paling tidak lebih lebih tersembunyi dalam arti supaya yang penting fokusnya ke intern tim aja. Bagaimana itu? Ya, jadi artinya kalau sekarang tim-tim modern tuh dia sudah punya itu sudah kebutuhan standar. Jadi semua informasi intelijen tim itu harus jalan. Ya, itu harus jalan. Siapa dimanapun dia, Nah, tinggal bagaimana tim pelatih itu mengoptimalkan, dia butuh data. Kalau kita mau bikin game plan, kalau kita mau menghadapi satu lawan, itu kan ada game plan-nya. Ya toh, lawannya seperti ini, saya harus pakai pemain seperti ini. Tapi saya tidak punya pemain seperti ini. Yang saya punya seperti itu. Nah, bagaimana menyesuaikan, menyesuaikan kemampuan kita untuk bisa menghadang serangan lawan dan menciptakan peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, itu hanya artinya dia sekarang karena punya data, dia lebih firm. Memang perannya begitu besar. Lebih firm untuk menentukan game plan saya ini harus apa sekarang ini. Lawan yang ini, saya misalnya, kalau kayak gini aku sulit untuk menang ya. Kalau gitu saya curi 1 poin aja di sini. Nah, seperti begitu. Nah, ini butuh analisa atau diskusi antar tim pelatih itu yang lebih intens, termasuk dengan pemain, supaya pemain paham. Jadi jangan dia main 100%, dia 80%, tapi yang ini yang harus kamu perhatikan. Sektor ini, kalau yang di kiri nomor 7 harus ini utamanya, nomor 8 dia harus ini utamanya. Yang itu oke, enggak masalah. Nah, seperti gitu. Sehingga performernya bisa kita predik, kita perkirakan. Saya main di 80% ini, tapi saya lebih bertahannya lebih perfect. Tidak lagi mau terbuka, kita main begini. Mungkin kalau kita main seperti begitu, itu enggak enak ditonton. Tapi kan hasil yang kita butuh, ya. Jadi enggak enak, sedikit enggak enak ditonton, oke. Masih bisa dibenahi. Tapi hasilnya optimal. Karena memang hitung-hitungannya seperti itu. Kita tidak, meskipun kita main di kandang, misalnya, nanti kalau lawan Persib, lawan Bali United, lawan tim-tim yang punya pemain kelas atas itu, bagaimana? Nah, ini kan harus diatur, harus ada game plan-nya. Saya mau main apa ini sekarang ini, gitu loh. Hasilnya harus punya dapat poin. Jangan kebobolan, ngambil risiko mau lebih terbuka, tapi ada risiko kecolongan terus hilang poinnya. Nah, seperti begitu. Ya, sekarang closing statement dalam arti begini, terutama untuk pertandingan Persibaya selanjutnya, kemungkinan away barangkali ya. Jadi itu bagaimana untuk menjaga ritme permainan, menjaga konsistensi, menjaga performa yang terbaik Persibaya ini, pemenang-pemenang yang secepatnya, kelemahan-kelemahan yang ada terus dibenahi atau gimana itu untuk kedepannya. Jadi begini, artinya sekarang Persibaya itu orang sudah, semua tim sudah langsung melek kalau lihat Persibaya. Karena apa? 3 pertandingan 9 poin absolut, poin sempurna 9, away maupun home. Nah, sekarang orang sudah memperhatikan Persibaya, ya kan? Dapat perhatian penuh. Nah, ini ini harus lebih hati-hati. Nah, dalam hal ini kalau kita main away, sudah harus pastikan bahwa saya harus dapat 1 poin minimal. Minimal 1 poin, enggak boleh. Nah, untuk kayak gitu bagaimana? Kalau perlu enggak enak ditonton, enggak masalah. Iya, enggak masalah. Tapi aku 1 poin pastikan dulu itu, gitu loh. Kalau bisa mencuri, itu syukur, gitu loh ya. Keuntungan buat kita. Pertandingan lawan Bayangkara. Ya kan? Nah, kayak seperti
Persikabo dulu. Ya. Diserang, tapi serang sekali klub masuk. Balik. Kan seperti gitu. Nah, ini harus bertindak seperti itu. Jadi tahu diri sebenarnya ya. Kita bisa mengukur kekuatan ya di kita sendiri, masih banyak kelemahan. Bagaimana kita mengoptimalkan pertandingan? Apa optimal itu kalau pertandingan ini 1 poin itu tidak kalah? Bagaimana menjaga itu? Ya. Nanti masih ada faktor di luar ini lagi ya, di luar tim ya. Faktor eksternal ini kan banyak. Ya penonton, tekanan ya dari pihak aparat pertandingan itu kan bisa mempengaruhi. Nah, mental itu kalau kita main away kadang-kadang kan kita diganggu dengan itu. Supporter lah, ada ancaman, teriakan. Nah, ini yang harus diantisipasi karena ini anak-anak muda ya. Ini yang harus menjadi perhatian dari tim pelatih ya, untuk bisa mengoptimalkan kalau dia away 1 poin itu pastikan dulu ya, supaya menjaga level klasemen kita di sebelah sana ya, masuk mendekati papan atas. Kalau kita lihat ini kan sudah di 7 ya, tinggal 1 strip lagi dia udah papan atas itu ya, di papan tengah paling atas sudah dari papan bawah kan begitu ya. Dalam 3 pertandingan itu sudah langsung naiknya signifikan. Selisihnya nggak banyak, jadi betul. Hati-hati Persibaya. Nah itu tadi kalau ya. Selisihnya nggak banyak begini, kalau begitu kurang berhasil bisa turun lagi kan. Betul. Jadi nah makanya harus setiap pertandingan ada dapat poin 1. Itu minimal ya. Nah itu bagaimana memastikan itu ya kan? Tekad itu. Nah itu punya tekad dan game plan yang betul-betul sempurna sesuai kemampuan. Gitu loh. Jangan berpikir idealnya kita main begini, tapi ya memang ini belum ideal. Masih banyak yang harus dibenahi dari setiap lini, saya kira. Tapi saya lihat dari sisi materi yang ada, formasi atau komposisi yang dibuat, atau skema yang dibuat itu saya lihat sudah terbaik, sudah bagus. Hanya memang itu tadi pembenahan yang mungkin salah pengertian atau bagaimana cara menutup atau cara mengcover apa tuh saling mengingatkan, mungkin komunikasi juga kurang barangkali. Itu bisa kan dibenahi. Nah makanya ini kan pemain muda ya. Nah mereka harus dibikin meskipun santai, tapi harus ada kayak forum diskusi. Betul. Ya, jadi antar pemain tidak selalu di lapangan ya, di luar. Betul, di luar itu harus komunikasinya lebih. Jadi di luar mesti harus ada kegiatan yang kebersamaan itu supaya mereka dan lebih banyak membicarakan bagaimana kita menghadapi game yang akan datang ya. Semua seperti itu. Terus semua fokus ya. Kalau fokus, nah di situ baru kita bisa lihat ada harapan sebenarnya untuk bisa lebih baik lagi ya perform. Karena ini tren positif harus dijaga sebenarnya ya. Jadi tidak mudah dari kita main berapa kali? 6 kali, 1 kali menang, 2 kali draw, 2 kali seri, ya kan? 2 kali menang, 2 kalinya kalah. Jadi cuma 5 poin dalam 6 pertandingan ya. Dan ini sekarang 6 tambah 3 9. 9 kita sudah 14 poin kan gitu ya. Tren ini harus tetap dijaga. Jadi semangat spirit tim ini harus ini tugas pelatih. Ya, jadi tugas tim pelatih juga manajer ya, bagaimana menciptakan suasana yang memang kondusif di dalam tim. Ya, tidak ada intrik-intrik lagi, tidak ada lagi kelompok-kelompok, mereka harus terbuka. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, harus menyatu. Betul. Tidak ada kotak-kotak atau bagaimana. Betul. Ya, kan? Jadi artinya main dengan hati, tetap terbuka, main lepas. Nah, ini peran pelatih paling penting. Kenapa? Kalau kita minta dia main lepas, pelatih harus bisa ngukur kemampuan mereka di mana. Itu yang saya bilang game plan-nya itu harus dibuat dengan cermat sebenarnya. Jadi ini untuk Coach Uston penting sekali. Gitu. Ya, Coach Uston ini pelatih muda yang ya, energi, potensi, dan punya kompetensi. Ya kan otomatis kan harapan Persibaya ke depan ya Coach Uston ini sebetulnya. Betul. Produk jadi Uston ini bukan harapan Persibaya. Jadi calon-calon pelatih nasional ke depannya sebenarnya ya. Ini harus
banyak belajar dia juga ya. Dia mesti banyak belajar dari semua orang ya, semua lini dia harus terima masukan. Ini momentum ini bagi dia ya. Betul. Ini tidak semua orang bisa mendapat kesempatan kayak begini ya, di mana dia caretaker, mengganti di tengah jalan, pemainnya tetap, dia harus mengoptimalkan timnya ini, performanya harus diangkat. Pada saat waktu itu pemain itu pada saat mereka kalah lawan Persikabo itu hilang kepercayaan diri. Itu rendah, drop. Nah, ini dia bisa angkat. Ya, nah, ini sangat-sangat beruntung juga dia sebenarnya ya. Bikin sejarah. Nah, ini harus dijaga ya. Nah, dia harus banyak berkomunikasi dengan semua orang untuk kepentingan. Harus bisa menerima kritikan, masukan yang positif. Yang penting dia kedepannya akan bisa lebih baik. Iya kan? Iya, betul. Jadi saya kira itu. Terima kasih banyak atas ulasan yang disampaikan secara tuntas, secara detail, termasuk kelebihan maupun kekurangan Persebaya. Jadi saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatian untuk Kemali Soccer. Tolong subscribe-nya jangan lupa di konten channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sip. Selamat sore.